Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, kita kembali lagi masih bersama saya dan juga Mas Abi di sini dan melanjutkan pertanyaan yang tadi Mas, yang sempat terjeda karena ada beberapa hal yang mau lewat tadi. Saya mau lanjutin bahwasanya menyambung pertanyaan dari tadi mengenai sekolah sungai ini Mas. Ya. Saya jujur penasaran banget. Sekolah sungai itu apa sih Mas dan tujuannya itu apa? Ya, Sekolah Sungai itu salah satu dari 4 program kita ya. Itu program pertama kita, tempat Project Child dimulai, dan yang sekarang jadi tempat laboratorium kita bekerja dan mendidik anak-anak itu seperti apa sih gitu. Dan karena itu salah satu dari sekian banyak program kita ya, kita punya program-program lain yang sebenarnya lebih besar, program air minum di sekolah misalnya. Kita menyediakan akses air minum, pendidikan alternatif, bukan cuma di Jogja aja, di 4 provinsi di Indonesia, sampai di Papua Barat juga gitu. Dan kita juga punya program sekolah pantai yang akan kita reaktivasi lagi setelah 2 tahun stop gara-gara COVID, seperti itu. Dan yang terakhir program literasi digital. Nah, karena selama pandemi ini teman-teman harus berhenti sekolah di gedung sekolah gitu. Kita coba nih gitu, kita temukan volunteer bukan cuma dari Jogja, bukan cuma dari Indonesia ya, teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Kanada, di Thailand gitu, untuk bisa interaksi dengan adik-adik via Zoom, via WhatsApp call gitu, untuk bantu adik-adik belajar. Nah, jadi kita punya program namanya Online Learning Assistance atau program bantuan belajar daring buat adik-adik untuk menghadapi belajar dari rumah selama COVID ini. Jadi kita punya 4 program besar itu sekarang, dan ya mungkin akan bertambah terus lagi nanti programnya gitu. Oke. Nah, tapi Mas, dari sekolah sungai tadi tuh, makna dari sekolah sungai sendiri ini gimana? Apakah sekolahnya di pinggir sungai, atau sekolah di alam, atau sekolah di... Ya, sekolah kita ada di komunitas yang di bantaran sungai. Jadi memang kenapa kita pilih sekolah sungai, karena ya di situ rawan bencana ya gitu. Dan ketika adik-adik ini kena bencana gitu, biasanya mereka harus start ulang hidupnya dari nol karena masyarakat rentan. Makanya kita pilih kerja di sungai seperti itu. Baik. Oh, jadi karena alasan demikian dinamakanlah Sekolah sungai. Baik. Nah, Mas, dari keempat program tersebut, khususnya di Indonesia sendiri nih, Mas, selain di Jogja, itu programnya udah kesebar di mana aja? Apakah udah sampai Merauke? Sabang Merauke maksud saya? Ya, kita pernah punya program, kita testing program di Fakfak Papua Barat. Waktu itu kita berangkat program setahun di sana. Terus yang paling barat sih sekarang ada di Banten, di Pandeglang. Di Kabupaten Lebak, sorry. Dan juga kita sebenarnya kemarin kalau nggak COVID itu kita mau lanjut lagi ke Sumatera Barat, ke Aceh gitu. Cuma ya karena pandemi ini sebenarnya kita stop dulu programnya yang program air minum. Jadi kita fokus ke apa yang dibutuhin anak-anak saat ini, ya kita fokus dengan kebutuhan anak-anak gitu. Baik, tapi apa lingkupnya cuma Indonesia aja sih? Maksudnya kayak semisal ada partnership dari Timur Tengah, negara Barat, atau... Ya, Project Child sendiri sebenarnya banyak banget volunteer kita, relawan-relawan, intern, staff, itu memang bukan cuma dari Indonesia aja, karena Jogja kan sebenarnya banyak banget mahasiswa pertukaran ya. Kita punya banyak banget volunteer dari Australia, Jerman, Amerika Serikat gitu, Malaysia gitu. Pernah kita dapat juga dari Trinidad Tobago, jauh banget itu, somewhere gitu kan. Ya itu semua kerja untuk anak-anak di Indonesia. Nah, kita juga selain Project Child di Indonesia, kita juga Project Child di Jerman, Project Child Germany yang support kita untuk funding dan lain-lainnya gitu. Jadi ya ini sebenarnya kerja banyak banget, kita kerja sama pemerintah, universitas juga di luar negeri. Ada beberapa universitas di Jerman yang selalu ngirim mahasiswanya untuk latihan riset di tempat kita, dan risetnya kita pakai untuk bikin program. Terus teman-teman dari berbagai macam universitas di Jogja, di kota-kota lain di Indonesia ya, kalau mereka mau magang sekaligus membuat impact gitu ya, bisa banget di Project Child Indonesia. Jadi ya banyak sih kita kerja dari macam-macam gitu, A sampai Z ya, dari sajadah sampai haram jadah semua ada di Project Child. Dan programnya banyak, jadi banyak banget begitu ya. Nah, Mas, sebelum kita melanjutin obrolan kita yang semakin menarik ini, nah, ini kita ada sedikit apa ya? Sedikit, bukan hadiah, bukan juga oleh-oleh ataupun uang saku dan lain-lain, tapi ini ada sesuatu. Nah, mungkin Mas Abi harus memilih dari ketiga pilihan yang akan saya berikan ini. Jadi, saya punya sesuatu di kantong sebelah kiri saya, di jas di kantong sebelah kanan saya. Silakan. Kanan, yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Di kanan ada apa ya? Dalam banget, Mas. Ada
gambar speaker. Oke. Apakah ini isinya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat atau anak muda untuk membantu memperjuangkan ikut memperjuangkan program Project Child gitu, kayak semisal pendidikan, Ya. mendidik anak-anak dan lain-lain. Ada banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Salah satu yang paling gampang ya sebenarnya adalah bergabung sama kita gitu. Kita buka semua pintu kita gitu. Project Child Indonesia punya moto semua orang bisa berbuat baik gitu. Kalau teman-teman mau volunteering dengan kita ya jadi relawan, ngajar adik-adik atau teman-teman tertarik di belakang layar mengurus sistem bisa melakukan internship dengan kita. Kita sama-sama bangun kurikulumnya anak-anak gitu. Bagaimana anak-anak belajar, bagaimana anak-anak berinteraksi gitu. Itu bisa banget gitu. Tapi kita juga buka banyak kerjasama-kerjasama lain. Boleh riset di Project Child Indonesia, boleh praktek media apapun gitu. Kita terima fotografer, videografer, teman-teman ahli media, teman-teman researcher itu bisa banget ada di Project Child Indonesia dan kerja untuk cause yang sama. Dan di yang lainnya juga teman-teman bisa banget untuk lihat website kita. Di situ ada berbagai macam cara untuk berpartisipasi. Monggo dicek aja gitu. Oke, jadi itu tadi Kesmas di Rumah kalau tertarik. Oh, jadi kalau saya sebagai mahasiswa ini juga boleh gabung dong Mas tentunya? Oh boleh banget. Saya Malah posisinya sebagian besar mahasiswa. Yang masih kuliah juga, maksudnya bukan semester akhir gitu. Saya kan masih Nggak apa-apa. boleh gitu. Iya, memang kita banyak volunteer kita yang lebih dari berbagai macam wilayah seperti itu. Baik. Dan juga kita sangat terbuka. Oke. Dan banyak alumni kita ya yang dulu volunteer di Project Child ini 6 bulan kan. Ada yang sampai 4 kali. Nambah terus gitu 2 tahun sama kita. Terus juga ketika mereka selesai gitu. Sekarang mereka contoh kemarin baru banget nih. Selesai lulus S2 di Belanda gitu. Sekarang kerja di perusahaan Belanda. Perusahaan Belandanya itu sponsorin program sekolah pantai kita misalnya. Nah, itu sering banget gitu. Dan ya semua perbuatan-perbuatan baik itu ngalir terus lah istilahnya gitu. Segala sesuatu yang baik akan berubah menjadi baik pula. Betul. Begitu. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan hal-hal seru, melanjutkan keseruan bareng Mas Abi, kita harus break lagi dulu. Oke. Kita harus jeda sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Jadi untuk Kesmas di Rumah, stay tune terus karena kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Titik yang ditentukan dan radio selanjutnya adalah Oke. 3, 2, 1. Terakhir. Dan jawaban Mas Abi